Mens rea bisa dibaca di jalur yang sama. Humor untuk mengajak publik berpikir ulang tentang demokrasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Lalu di mana masalahnya? Kemungkinan jawabannya ada pada Halo teman-teman pembelajar. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang kelihatannya ringan, tapi dampaknya cukup berat. Tawa. Lebih tepatnya, apa yang terjadi ketika bahasa, humor, dan kritik sosial bertemu di era viral. Kontroversi seputar pertunjukan stand-up komedi Panji Pragiwaksono, Mens rea, memberi kita pintu masuk yang menarik untuk membicarakan hal ini. Dalam ranah hukum, mens rea didefinisikan sebagai berikut. The intention or knowledge of wrongdoing that constitutes part of a crime as opposed to the action or conduct of the accused. Artinya, yang dinilai bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi juga niat dan kesadaran di balik tindakan tersebut. Menariknya, teman-teman, konsep ini juga relevan dengan stand-up comedy. Andrea Greenbaum menyebut stand-up comedy sebagai rhetorical argument. Komika tidak hanya menyusun lelucon, tetapi juga sebagai public thinker, seseorang yang menyampaikan posisi sosial dan moral melalui humor. Dalam konteks ini, stand-up comedy berfungsi sebagai argumen yang panjang, berlapis, dan saling terhubung. Satu lelucon tidak pernah berdiri sendiri. Sebuah pertunjukan komedi seharusnya dibaca sebagai kesatuan wacana, bukan sekedar potongan viral yang dilepas dari konteksnya. Dalam tradisi global yang dilakukan Panji bukanlah hal baru. George Carlin misalnya, secara terang-terangan beliau menggunakan humor untuk menyerang kemunafikan, politik, dan bahasa publik. Banyak materinya ofensif, tapi justru dikaji secara akademik karena kemampuannya mengkritik kekuasaan dan hegemoni lewat bahasa. Di sisi lain, Trevor Noah misalnya, memilih jalur humor yang lebih personal dan reflektif. Ia membahas kolonialisme, rasisme, dan imigrasi dengan gaya yang lebih ramah, tapi tetap politis. Keduanya menunjukkan satu hal yang penting, bahwa humor adalah cara berpikir, bukan sekedar cara tertawa. Mens rea bisa dibaca di jalur yang sama. Humor untuk mengajak publik berpikir ulang tentang demokrasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Lalu di mana masalahnya? Banyak dari kita merespons tapi tanpa menonton secara utuh, tanpa memahami struktur argumen, atau tanpa membaca konteks. Alih-alih kita merespons potongan pendek, kutipan lepas, dan melepaskan reaksi emosional yang cenderung terburu-buru. Yang muncul bukan diskusi, melainkan ketersinggungan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, humor sering menjadi saluran alternatif untuk kritik sosial ketika bahasa formal terasa terlalu kaku atau berisiko. Jadi, teman-teman pembelajar, mungkin pertanyaan kita seharusnya bukan lagi kapan sebuah pertunjukan stand-up komedi melampaui batas, melainkan apakah cara kita membaca dan merespon dunia sudah cukup adil? Apakah kita memberi ruang bagi humor untuk bekerja sebagai alat berpikir kritis? Karena di era ketika yang viral sering mengalahkan yang dipahami, bahaya terbesar bukan pada lelucon yang tajam. Dan ini bukan hanya soal satu pertunjukan komedi. Ini soal masa depan bahasa, kritik, dan cara kita berpikir sebagai publik. Saya Irfan Rifai, sampai jumpa di Wordburst episode berikutnya. Tempat kita membongkar bagaimana bahasa bekerja, makna bergerak, dan pikiran diajak melampaui yang sekedar viral.